Ayu Ambarwati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan kembali meresum sebuah buku, dan kali ini buku yang berjudul tentang Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah, yang buku ini ditulis oleh Apriyadi Tamburaka. Mari bersama-sama saksikan pembahasan mengenai buku tersebut. Di dalam buku ini dijelaskan tentang beberapa revolusi yang ada di kawasan Timur Tengah. Dimulai dari bab 1 dalam buku ini menjelaskan tentang revolusi Tunisia, dimulai akibat pemerintahan otoriter Zain El Abidin Ben Ali yang penuh korupsi dan ketidakadilan sosial ekonomi. Ketidakpuasan memuncak setelah Mohamed Bouazizi, seorang pedagang kaki lima yang membakar diri pada 17 Desember 2010 sebagai protes terhadap perlakuan aparat. Insiden ini kemudian memicu demonstrasi besar yang menuntut reformasi politik dan keadilan sosial. Protes yang tersebar ke seluruh negeri didorong oleh media sosial akhirnya memaksa Ben Ali melarikan diri pada 14 Januari 2011 setelah 23 tahun berkuasa. Revolusi ini menginspirasi Arab Spring dan memulai transisi menuju demokrasi di Tunisia, meskipun menghadapi tantangan politik dan ekonomi. Kemudian dalam bab 2 dibahas tentang yaitu revolusi Mesir yang menggulingkan rezim Hosni Mubarak setelah 30 tahun berkuasa. Dipicu oleh revolusi Tunisia dan insiden penyiksaan terhadap Khaled Said pada 2010. Protes besar dimulai pada 25 Januari 2011 di Tahrir Square menuntut kebebasan dan pengunduran diri Mubarak. Demonstrasi yang berlangsung 18 hari melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan didorong oleh media internasional pada 11 Februari 2011. Mubarak mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Militer. Mesir memulai transisi politik dengan pemilu pertama pada 2012 meskipun menghadapi ketidakstabilan politik dan tantangan demokrasi. Kemudian kita masuk dalam bab 3. Dalam bab 3, buku Revolusi Timur Tengah Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah membahas tentang revolusi Al-Zair yang berhasil menggulingkan Presiden Abdelaziz Bouteflika pada 2019. Bouteflika yang memimpin sejak 1999 memicu kemarahan rakyat setelah mengumumkan pencalonan dirinya untuk masa jabatan kelima. Meskipun kesehatannya menurun, protes besar dimulai pada Februari 2019 yang dipimpin oleh pemuda yang menggunakan media sosial untuk menuntut pembatalan pencalonan, pemberantasan korupsi dan reformasi politik. Pada April 2019, Bouteflika mengundurkan diri di bawah tekanan rakyat dan militer. Namun, protes terus berlanjut untuk menuntut reformasi lebih lanjut dan menentang dominasi militer. Selanjutnya kita masuk pada bab 4 dalam buku Revolusi Timur Tengah Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah membahas tentang revolusi Bahrain pada 2011 yang mana dipicu oleh ketidakadilan politik, diskriminasi sektarian, dan ketimpangan ekonomi di bawah pemerintahan keluarga Al-Khalifah. Protes dimulai dari Pearl Roundabout dengan tuntunan reformasi, namun direspon dengan kekerasan oleh pemerintahan yang dibantu pasukan dari Arab Saudi dan UEA. Meskipun bumi pemerintah berhasil menekan gerakan ketegangan sektarian, tetap ada. Reformasi yang dijanjikan dianggap terbatas dan konflik sektarian harus berlanjut hingga hari ini. Kemudian kita masuk dalam bab 5. Bab 5 dalam buku ini menjelaskan tentang revolusi Yaman yang dimulai pada 2011 di mana dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Ali Abdullah Saleh yang otoriter dan korup. Protes besar-besaran terjadi di seluruh negara dengan tuntunan pengunduran diri Saleh. Setelah tekanan internasional, Saleh mundur pada 2012 dan digantikan oleh Rabbu Mansour Hadi. Namun transisi politik gagal, memicu kebangkitan
kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran dan perang saudara yang melibatkan intervensi militer oleh Arab Saudi. Konflik ini kemudian menyebabkan kehancuran besar di Yaman dengan ketegangan sektarian yang memperburuk situasi di Yaman. Selanjutnya kita masuk dalam bab 6. Bab 6 dalam buku ini menjelaskan tentang revolusi Libya pada 2011 yang mana dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan otoriter Muammar Gaddafi. Protes dimulai dari Benghazi dan segera berkembang menjadi perang saudara dengan pasukan Gaddafi. Menanggapi dengan kekerasan, intervensi militer internasional melalui NATO membantu pemberontak yang akhirnya merebut Tripoli dan membunuh Gaddafi pada Oktober 2011. Setelah kematiannya, Libya terperangkap dalam ketidakstabilan dan perang saudara dengan negara berbagai antar kelompok bersenjata dan ketidakamanan terus berlanjut hingga pada masa kini. Selanjutnya pada bab terakhir yaitu bab 7 dalam buku ini menjelaskan tentang revolusi Iran yaitu pada 1979 yang menggulingkan rezim Shah Muhammad Reza Pahlavi yang otoriter dan pro-barat. Ketidakpuasan terhadap modernisasi cepat, korupsi, dan pembatasan kebebasan memicu protes besar yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Setelah protes yang intens, Shah meninggalkan Iran dan Khomeini kembali untuk membentuk Republik Islam Iran dengan sistem teokrasi. Revolusi ini mengubah politik Timur Tengah, mempengaruhi gerakan Islamisme dan menciptakan ketegangan dengan Barat. Baik teman-teman, itu tadi merupakan resum singkat yaitu pembahasan mengenai buku Revolusi Timur Tengah yang kejatuhan para penguasa otoriter di negara-negara Timur Tengah. Semoga walaupun sedikit bisa menjadi manfaat bagi teman-teman untuk mengetahui revolusi apa saja yang ada di Timur Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.